Ya, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Bu, silakan. ya, oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Tenoka Universitas sekarang ini. Saya di sini di apa namanya di moderator ini Bapak Ibu untuk kegiatan ini, dan kita mulai sekarang udah jam 1:08 ya. Mohon maaf ini tanya ya. Kita aja untuk Mama berdoa dan ucapkan kegiatan kita pada hari ini berjalan sukses sampai nanti selesai pada tepat waktu ya Bu, Bapak Ibu. Sampai peserta berapa ini? Nah, kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, saya kok dikasih roomnya PS2 ya, seharusnya room 4 ya, Bapak Ari Aforizano. Kok digiringnya ke sini ya? Kita hari ini. Assalamualaikum Bu. Astagfirullah. Ibu, ada yang masuk Bu? Assalamualaikum. Ada yang masuk. Waalaikumsalam Bapak. Aduh Ibu, Ibu ada yang masuk. Ibu ada yang masuk. Bu Rosalia ada yang Bapak. Bu Rosalia ada yang masuk. Mohon izin Bapak. Silakan Bapak. Ya, kita terus saja nanti ya. Ya, halo. Ya. Maaf tadi putus. Jadi mari Bapak Ibu kita mulai aja untuk acara pada session hari ini. Kita mulai dengan peserta pertama. Jadi nanti secara kerja kita nanti untuk paparan itu mungkin kita kasih waktu sekitar 10 menit, kemudian 5 menit kita tanya jawab ya. Nanti baru setelah itu dilanjutkan dengan peserta berikutnya. Jadi kita mulai aja untuk peserta pertama yaitu Bapak Gatot Santoso, Selamat Hani, dan Uhing Dwi Putra ya, dengan judul Monitoring Kualitas Tanah untuk Tanaman Padi Memakai Parameter pH Tanah Menggunakan Internet Opting. Silakan untuk ini kira-kira siapa yang paparan ya dari ketiga nama ini? Ini ada saya Bu yang Gatot, ya. monitoring ya Pak Gatot Bu, izin share. Ya, Pak Gatot. Makasih Pak. Silakan Bapak. Ya, silakan dipersilakan Bapak. Sudah kelihatan ya Bu? Bapak-bapak? Ya. Bapak Ibu sekalian selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga Bapak Ibu peserta semuanya. Yang presentasi yang kami sampaikan adalah terkait dengan penelitian kami terkait dengan monitoring kualitas tanah untuk tanam padi memakai parameter. Pembicaranya adalah saya sendiri, Gatot Santoso, dan teman kami Pak Selamat Hani dan Uhing Dwi Putra. Kami dari Institut Sains dan Teknologi Aprin Yogyakarta. Mohon maaf, latar belakang dari penelitian kami bahwa
untuk kebutuhan padi atau beras di Indonesia sangat besar, ya, karena penduduknya maksimal bahan pokoknya adalah beras. Jadi produktivitas padi harus naik sedikitnya 30% atau menjadi minimal 6,5 ton per hektar dibandingkan dengan data BPPS, di mana 10 tahun terakhir sebesar 5,0 ton per hektar. Tujuan dari penelitian kami adalah akan kesuburan dari tanah untuk tanaman padi agar padinya subur, akhirnya mendapatkan gabah yang banyak dengan pengaturan pH tanah. Ya, di mana untuk pengaturan pH tanah ini dari riset kami bisa dipantau dari jarak jauh menggunakan Internet of Things. Komponen utamanya adalah yang kami gunakan yaitu untuk sensor pH tanah, untuk Arduino Nano dan modul SIM 800 untuk komunikasinya. Diagram sistemnya bahwa sensor pH, kemudian datanya dikirim ke Arduino Nano, diolah, kemudian ke SIM 800L dan access point dikirim ke Internet Cloud. Kemudian untuk bisa untuk menggerakkan pompa, untuk komposisi pupuk, kemudian dari Internet Cloud bisa datanya bisa dipantau oleh petani menggunakan handphone atau laptop. Diagram alih sistemnya adalah dari awal untuk data dari analisis dari pH tanah, kemudian dibaca oleh sistem, kemudian akan ketahuan pH tanahnya di mana yang ideal adalah di atas 5 sampai di bawah 7. Itu di mana nilai pH-nya ideal. Sedangkan untuk pH tanah di bawah 5 maka diperlukan untuk pupuk yang basah. Kalau di atas 7 berarti pupuknya asam. Ini rangkaian sistemnya untuk sensor pH tanah, kemudian Arduino XL untuk komunikasinya, kemudian dikirim ke Internet. Ini pengujiannya, kami menggunakan pengujian untuk tanam padi untuk usia 2 minggu karena baru pertumbuhan. Kemudian kita juga menguji untuk usia 2 bulan. Ini mau untuk yang mau dipanen. Nah, ini tampilan untuk monitoring untuk program aplikasi Bing-nya. Kemudian ini untuk pengukuran kecepatan pengiriman data menggunakan laptop dan menggunakan handphone. Di mana untuk pengiriman data kalau menggunakan handphone lebih cepat dibanding menggunakan laptop. Ini pengukuran untuk nilai pH tanahnya untuk 2 minggu dan untuk 2 bulan. Nah, terus adalah yang pertama monitoring pH tanah real time, memakai sensor pH tanah analog dapat bekerja dengan kecepatan akses pengendalian rata-rata di bawah 2 detik dengan menggunakan telepon seluler. Kemudian untuk kedua, faktor yang menyebabkan penurunan pH tanah yaitu sistem irigasi kurang begitu baik serta penggunaan pupuk urea yang berlebih. Yang ketiga, kesimpulan kami adalah nilai pH tanah berdampak kepada hasil panen untuk tanaman padi. Dengan mengatur nilai pH tanah pada kondisi ideal yaitu 4-7, maka hasil panen untuk tanaman padinya bisa maksimal. Yang terakhir nilai pH tanah sangat berpengaruh terhadap hasil panen tanaman padi dengan nilai pH tanah 2,79 menghasilkan 800 kg gabah dari lahan 600 meter persegi. Sedangkan dengan nilai pH tanah 3,41 menghasilkan 500 sampai 600 kg gabah dari lahan seluas 350 meter persegi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu kembalikan. Oke.
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak Gatot. Oke, untuk kesempatan untuk mungkin lebih biar lebih menarik, kita lebih baik lagi gitu ya, kesempurnaan. Silakan diberi kesempatan sampai 5 menit ya. Ya boleh, silakan Bapak Ibu. Oh ya. Bapak, kalau saya boleh bertanya Pak. Silakan Ibu. Silakan. Nah, Pak, untuk data sensor tanah ini kelembapan atau pH-nya itu standarnya dari mana Pak ya? Biar dia Kami subur dapatkan gitu. sebenarnya kita mau membandingkan dengan yang sensor pH tanah untuk yang analog. Kita beli di pasaran. Maksudnya saya standar bahwa tanah itu biar lebih lebih ada bagus. referensinya Bu. Itu referensinya ke arah kemana Mbak diambilnya Pak? Kemarin kita ke pertanian. Kemudian saya juga punya tetangga itu mantan kepala LPM. Itu ya. Dia LPP, mohon maaf LPP. Ada referensinya Ibu. Berarti referensinya. Ya. Kalau ambil dari buku, kira-kira buku apa Pak ya untuk referensi yang bagus Pak? Ini gunakan jurnal, kemudian kita sebenarnya ke instansi pertanian Bu. Itu ke sana ya? Kita sana. Jadi sebenarnya penelitian kami nggak cuma pH yang terkait dengan sensor apa-apa, kami kebetulan sangat dekat dengan instansi pertanian karena riset kami memang agak ke pertanian, tapi kita bagi yang tahun kemarin Tenoka 5 saya menggunakan penelitian suhu untuk pertanian. Ya, untuk yang Tenoka 6 saya mengarah ke pH instansi pertanian Bu. Berarti ini khusus untuk padi aja Pak ya? Padi aja bukan tanaman lain. Kami fokuskan sebenarnya untuk umum, tapi ini kami risetkan untuk fokus ke padi. Ya, artinya kalau misalnya tanaman lain mungkin beda kali ya pH-nya ya, atau gimana Pak? Itu hampir sama Bu untuk pH untuk tanah. Ya, cuma karena penduduk kita banyak yang terkait dengan konsumsi beras, makanya saya fokuskan ke padi. Sebenarnya untuk umum Bu, karena arahnya ke tanah yang subur. Iya betul. Pak, satu lagi boleh Pak ya? Sorry Pak. Untuk internet. Untuk internet optingnya Pak, ke arahnya itu pembahasannya ke arahnya di mana Pak ya? Internet opting ini sebenarnya ini sebenarnya kita pengiriman data yang dulunya kan kita pakai manual. Jadi data itu kita menggunakan internet opting biar bisa dipantau kita menggunakan laptop atau kita menggunakan handphone. Jadi kalau pada microcontrollernya, di arah mana di settingnya Pak? Itu untuk kontrolnya sebenarnya arahnya untuk pengolahan data dari sensor pH itu sebenarnya yang muncul ada tegangan Bu. Tegangan kemudian diolah oleh Arduino Nano. Iya. Artinya besar tegangan berarti yang kita ini besar tegangan. Ya. Data dari untuk sensor tegangan kemudian diolah oleh mikro. Jadi kita pakai webnya web yang mana Pak ini Pak? Atau bikin sendiri webnya Pak? Ya, bikin sendiri. Karena nanti arahnya ke kita bisa mantau sendiri. Kita buat sendiri. Oh ya, makasih Pak. Maaf saya. Sama-sama Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Sampai 2 jam boleh. Karena Pak gini Pak, anak mahasiswa ini banyak pakai internet opting semua nih, saya bingung jadi apa. Ya lagi. Lagi booming ini kayaknya Pak. Iya betul. Controller ini. Iya betul. Ya silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, kalau enggak berarti kita tutup untuk pemaparan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, kayaknya ya. Tutup ya. Alhamdulillah kita sudah melewati untuk peserta pertama yaitu dari Bapak Gatot Santoso. Terima kasih Bapak Gatot sudah memaparkan materinya dan sudah presentasi. Dan ini nilainya bagus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak. Saya tutup ya. Stop share saya matikan ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan untuk pemaparan untuk peserta yang kedua, yaitu dari Bapak Slamet Hani, Bapak Gatot Santoso juga ya, Bapak Gatot Ya, sahabat Santoso, saya itu. Sapriudin, Fahri Endrian, ya. Paham menggunakan tenaga surya. Wah, ini menggunakan tenaga surya, ini bagus ini. Untuk paparannya siapa yang mau bisa memaparkan nih, Pak? Pak Slamet lagi atau siapa? Ya. Saya Pak Slamet Hani. Pak Slamet Hani ya? Oke. Pak Slamet Hani. Yang urutan kedua, Bu. Oke ya, oke. Bapak Slamet Hani silakan memaparkan materinya, diberi waktu 10 menit ya. Dari sekarang. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya masih ada hubungannya dengan presentasi yang pertama tadi. Kalau tadi mengenai tanah, kalau saya mengenai hamanya. Jadi masih ada hubungannya, yaitu mengenai sawah, ya. Sawah. Untuk selanjutnya akan saya mulai aja. Ya, silakan Pak. Saya meneliti tentang perangkap hama tikus dengan sistem kejut listrik menggunakan tenaga surya. Oh iya, bagus. Penulis pertama saya sendiri dan anggota Gatot Santoso, Sapriudin, dan Fahrizal Andrian. Saya dari staf pengajar jurusan Teknik Elektro ICST Aprin. Jadi beras, sebagai pendahuluan, beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan beras itu di Indonesia sangat penting untuk menjaga ketersediaan padi bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu hama yang ditakutkan para petani adalah hama tikus, di mana tikus merupakan salah satu pokok permasalahan penyebab gagalnya panen. Adapun cara membasmi tikus selama ini tergolong sulit. Para petani harus menjaga persawahannya setiap hari untuk mengawasi dan mengusir tikus. Dan cara ini termasuk kurang efektif karena membuang waktu para petani dan belum tentu lahan yang dijaga itu bisa aman dari tikus. Untuk mempermudah petani dibuatlah alat perangkap tikus, sistem kejut listrik dengan panel surya yang dijadikan opsi untuk mencegah hama. Kemudian metode perancangan, jadi kami merancang yaitu dengan menggunakan panel surya, solar charger control, akti, kemudian modul step down, Arduino Nano, relay, kejut listrik PDC, sensor PIR, dan perangkap tikus. Bahan-bahan yang digunakan antara lain yaitu panel surya. Panel surya yang kami gunakan adalah 20 WP, ya. Kemudian SSC, yaitu Solar Charger Controller, yang berfungsi sebagai pendeteksi kapasitas baterai. Alat ini mendapatkan input dari panel surya yang akan men-charger aki dan akan otomatis memutus jika aki sudah penuh atau berlebihan beban. Kemudian bahan selanjutnya adalah aki. Aki yang kita gunakan adalah aki GS Astra tipe 12N10 3P, premium 12 volt, 10 Ah. Kemudian modul step down LM2596 yang berfungsi sebagai penurun tegangan dari aki sebesar 12 volt diturunkan menjadi 5 volt. Selanjutnya Arduino Nano. Ya, Arduino Nano ini berfungsi sebagai kontrol sistem otomatis untuk menggerakkan komponen-komponen yang digunakan dengan software, modul step down, tipe LM2596, relay 5 volt DC, dan sistem kejut PDV 250 watt. Kemudian selanjutnya adalah modul relay.
Ya, Motorola ini adalah yang digunakan 5 volt DC yang berfungsi sebagai switch otomatis untuk mengaktifkan sistem kejut listrik otomatis pada power DC. Kemudian sensor pair ini digunakan sebagai pendeteksi pergerakan tikus jika masuk ke perangkat, maka dari itu relay bekerja untuk mengaktifkan sistem kejut listrik 250. Kemudian ada ini sistem kejut, ya. Sistem kejut ini digunakan sebagai sistem kejut listrik ketika sensor pair mendeteksi gerak tikus yang masuk ke perangkat. Sistem kejut power DC 250 digunakan sebagai strom di dalam perangkap tikus, sangat aktif bekerja pada saat menyetrum tikus. Yang terakhir adalah suatu perangkap. Ya, perangkap tikus ini berukuran panjang 34 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Perangkap ini cukup menampung tikus sekitar 4-6, ya, tergantung dari ukuran tikus, dan perangkap tikus didesain menambahkan ranjau strom yang tersambung ke sistem kejut listrik. Nah, ini desainnya. Ini desain dari alatnya. Jadi alatnya mempunyai tinggi 140 cm, ya, terdiri dari panel surya 20 WP. Kemudian ini ada akinya, ya. Kemudian ini ada box yang berisi SCC, modul step down LM2596, Arduino Nano, kemudian relay dan sensor pair. Kemudian ini ada perangkap tikus. Kemudian hasil dari pembahasan, ya, maka kami melakukan penelitian selama 7 kali setiap jam. Ya. Dari pengamatan 7 kali setiap jam itu mulai dari jam 9 sampai jam 15 atau jam 3. Mendapatkan hasil rata-rata, ya, di sini tegangannya 15,91, kemudian arus ampernya 1,20, daya wattnya 17,99, kemudian VOC voltnya itu 19,4, dan AC ampernya 6,97, kemudian intensitas cahayanya 7.540 rata-ratanya, kemudian suhu panelnya 34,7. Ya, ini grafiknya, ya, dari tabel tadi bisa dibuat grafik antara daya dan suhu. Kemudian hasil pengujian perangkap tikus pada hari pertama itu kami menggunakan umpan UBI atau telo, ya. Sensor pair-nya mendeteksi ekor tikus. Kemudian pada hari kedua dengan umpan yang sama tidak mendapatkan. Kemudian hari ketiga kita ganti umpannya menjadi kelapa bakar, ya, mendapatkan 2 ekor tikus. Kemudian hari keempat dengan umpan yang sama tidak mendapatkan. Kemudian hari kelima menggunakan kelapa bakar dan ubi mendapat 1. Kemudian hari ke-6 kelapa bakar, ya, mendeteksi tikus 1, dan hari ke-7 itu mendapatkan tikus 2. Kemudian dari hasil tersebut kami simpulkan, ya, perangkap tikus yang dibuat dengan sistem strom PDC 250 watt dan suplai daya yang digunakan adalah aki dengan kapasitas minimum 10 Ah. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, panel surya dengan kapasitas 20 WP cukup digunakan sebagai media sumber listrik untuk mengisi aki 10 Ah
dengan rata-rata daya dibutuhkan sebesar 17,599 watt. Yang terakhir, perangkap tikus yang dirancang dapat mendeteksi tikus dengan baik dengan menggunakan umpan kelapa bakar dan ubi atau telo. Daya yang dibutuhkan untuk 57535 watt skon. Ya, saya kira itu yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lampu pijar LED itu berapa watt, Pak? Mana? 10 ya, 20. Kalau kita pakai untuk lampu kira-kira berapa watt pakainya, Pak? 20 WP berarti 20 watt ya. 20 watt. Ya kan puncaknya ya, watt fix ya. 20 watt. Ya. Oke. Ya. Ya, makasih Bapak. Untuk selanjutnya silakan saya persilakan untuk Bapak Ibu peserta untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Slamet Hadi mengenai perangkap tikus dengan kejut listrik. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, boleh silakan. Dengan menyebutkan nama dan asal peserta ya. Ya. Sementara saya boleh tanya Pak, kejut listrik di sini Pak, kalau kejut listrik boleh Bu, boleh. Ya. Sama nggak dengan kalau kita letakkan misalnya di pagar listrik ya, pagar listrik. Itu kan kalau kita kesentrum itu misalnya kejut itu maksudnya kesentrum Pak ya, itu energinya berapa ya Pak ya? Kalau misalnya kalau ada kan untuk kalau misalnya untuk biar malingnya nggak masuk gitu ya, bikin pagar kesentrum misalnya di pinggir-pinggir itu kira-kira daya atau energi listrik yang di maksimalnya itu berapa biar tidak terlalu besar gitu, berapa ini kira-kira energi yang atau daya atau tegangannya? Ya, itu kalau amannya Bu ya, itu 50 volt. 50 volt. 50 ya, volt ya. Itu tidak begitu bahaya kalau 50 volt ya. Menyentuh. Ya. Kalau di tikus ini berapa tegangannya Pak? Maksimal yang dicanangkan Pak? Maksimumnya dia bisa 200 DC Pak. 200 DC Bu. Artinya kalau kita pasang ini tikusnya jadi kering atau gimana Pak? Atau dia masih nyala gitu? Langsung mati Bu. Langsung kering? Ya, langsung mati? Oh ya, gitu ya Pak? Begitu tikus masuk, kemudian menyentuh itu sensor, menyentuh itu, langsung dia mati. Jadi biasanya kalau perangkap tikus itu kan kalau mendapatkan tikus kan susah untuk membuangnya ya Bu ya. Jadi, mau dibakar juga sulit, mau dilepaskan lagi kalau mau diambil lagi juga nanti takut lepas, makanya agar supaya bisa langsung dibuang, dia langsung masuk, begitu masuk nyentuh perangkap itu dia langsung mati. Jadi tinggal dibuang aja. Tapi tetap aja kita ini ya Pak ya, artinya beri kejutnya itu 50 volt ya? 200-an ya Pak? Ya, untuk yang Bapak ini. Itu enggak berbahaya bagi petani ya, karena itu sudah dilengkapi dengan pengaman juga. Pengaman juga jadi ya. Kita ditaruh di sawah. Sudah tahu kalau itu perangkap tikus. Tapi kalau misalnya kena air Pak, kira-kira bahaya nggak Pak untuk petani nanti? Kalau ditaruh di ini kan hujan misalnya gitu. Enggak itu ya? Kan ada kakinya Bu. Jadi dia kakinya sekitar 35 cm. Oh gitu. Jadi iya. Iya. Oke, makasih Bapak. Ya saya beri kesempatan untuk yang lain. Oh iya, sambil mohon maaf ini para peserta untuk mengisi daftar hadir ya, itu dia ada di chatting, itu ada daftar hadir sudah dikirim, ada linknya itu ya, tolong diisi untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ya, di chatting itu ada. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan kira-kira untuk ke Bapak Slamet Hadi?
Kalau nggak ada, berarti kita lanjutkan ya peserta hari ini. Terima kasih untuk pemaparannya untuk Bapak Slamet Hani dari Bapak dari Jogja juga ya Pak? Ya, dari ISD Akprin. Syaprin ya. Oke. Terima kasih Bapak atas paparannya. Mudah-mudahan terus berhasil ya dalam penelitian ya Pak ini Pak ya. Oke. Ya, amin. Ya, makasih Bapak. Kita lanjutkan ya untuk peserta yang ketiga. Sama-sama Bu. Ya, oke. Assalamualaikum. Salam. Peserta yang ketiga yaitu Ibu Melia Mispriatin, kemudian Bapak Japarudin ya, Gusti Amri Ginting, dan Bongga Arif Widodo dengan judul analisis kinerja honeypot Dionai dan Pauri dalam mendeteksi serangan. Oke, untuk untuk Ibu Melia Mispriatin atau Pak Japarudin yang memaparkan siapa nih? Saya Bu Melia Oh, Mispriatin. Ibu ya, Bu Melia Mispriatin. Silakan Ibu untuk waktunya lebih kurang 10 menit untuk paparan. Dipersilakan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa ngisi absennya ya Bapak Ibu ya untuk arsip. Silakan Bu Melia. Mohon maaf Bu, belum bisa start sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melia Mispriatin, dan rekan saya Bapak Jafarudin Gustiam Ginting STMT, serta Bapak Bunggar Widodo STMT. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Honeypot dan Dionea dan Pauri dalam mendeteksi serangan. Adapun topik pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, mohon maaf Bu, belum bisa digeser.
Ya, Bu, gimana, Bu? Dibantu. Ya, halo Pak Firman. Halo Pak Firman. Bisa bantu satu orang sini? Ini Ibu ini macet ini habis jalan ini. Materinya habis jalan. Mungkin dari kita aja kali. Aku nggak punya filenya. Di ruang TE. Ruang room 2. Hah? Ya. Mohon maaf Bu, apakah bisa dibantu? Bu Hani, Bu Hani, Bu Melia. Melia bukan, Melia Renis Bu. Prihatin, peserta 3. Ya, di share screen kan. Oke. Bu Melia? Halo Bu Melia. Boleh, Bu. Apa kita bantu ini, Bu? Iya, boleh, Bu. Tunggu. Udah mulai. Ya. Aduh, padat pula ini. Aja. Ya, sini aja kali. Ke slide selanjutnya. Next slide. Oke, lanjut ya. Maaf. Di sini latar belakang yang pertama. Sudah ke sini aja. Yang pertama latar belakang di mana berdasarkan data Hootsuite, jumlah pengguna internet ini meningkat sekitar 17% atau 25 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Nah, keamanannya pengguna internet, maka akan semakin banyak pula gangguan yang akan mengancam komputer. Terlebih lagi, sistem pemerintah yang menegakkan kebijakan WFH pada tahun 2020 kemarin pada sebagian instansi baik perkuliahan maupun perkantoran membuat keadaan ini semakin dimanfaatkan oleh hacker. Nah, kemudian ada beberapa rumusan masalahnya. Ada bagaimana kinerja honeypot, Dionea dan Kauri dalam mendeteksi serangan. Kemudian ada bagaimana kinerja server tambah honeypot setelah mendapatkan serangan DOS, dan bagaimana kinerja server dengan honeypot setelah mendapatkan serangan DOS. Untuk batasan masalahnya ada 4 jenis honeypotnya, ada Dionea dan Kauri. Kemudian ada toolsnya Nmap, THC Hydra, dan Loic. Untuk parameternya ada logfile, penggunaan research dan QoS. Dan keempat, serangan yang digunakan untuk adalah post scanning, brute force, dan QoS. Next, untuk serangannya ada post scanning. Oke. Untuk flowchart penelitian itu dimulai dari studi literatur, kemudian perancangan sistem, dilanjut dengan instalasi perangkat simulator. Di sini ada beberapa perangkatnya yang sudah tadi disebutkan. Kemudian jika berhasil maka dilanjutkan dengan data, kemudian mengambil analisa hasil pengujian serta mengambil kesimpulannya. Oke, next. Untuk topologi jaringan sendiri, di sini ada 3 PC rail. Yang pertama ada PC server, kedua ada PC client, dan ketiga ada PC attacker. Di mana PC server terdiri dari 2 virtual machine, server utama dan server MAN. Nah, server utama ini akan diserang web server Apache 2, kemudian honeypot, jenis Dionea dan Kauri, serta Hipop untuk mengambil data dari resource usage. Kemudian server MAN-nya untuk pengelolaan data log file. Selanjutnya PC client nanti akan digunakan untuk mengakses web server saat pengujian. Dan WhereSuck yang akan digunakan untuk mengambil data QoS yang akan diinstal di PC client juga. Kemudian ada PC attacker untuk melakukan penyerangan server target. Adapun toolsnya ada Nmap, Loic, dan THC Hydra. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada port
dari serangan port scanning didapatkan hasil bahwa ketika server dengan honeypot serangannya masuk pada server buatan honeypot. Nah, ini ditandai dari beberapa port yang masuk. Ada banyak sekali port yang masuk. Nah, ini gunanya honeypot di sini karena honeypot sendiri adalah sistem tiruannya. Jadi membuka segala port yang ada untuk melihat bagaimana celah, untuk melihat bagaimana attacker akan menyerang di bagian mana. Nah, untuk yang server tambah honeypot ditandai dengan adanya 2 portnya saja, karena tidak semuanya terbuka, ada port 80 dan 2222. Next. Untuk yang kedua, ada serangan brute force SSH. Di sini. Di sini honeypot juga bekerja sebagaimana mestinya, ditandai dengan hasil dari THC Hydra-nya, di mana itu username dalam mode root dan password. Ada banyak sekali password yang bukan merupakan password dari server asli. Nah, untuk ketika server tambah honeypot di sini username menandakan ada server dan server utama, di mana salah satunya itu adalah username yang memang yang asli dari server utama. Begitupun dengan passwordnya. Next. Untuk yang ketiga ada serangan denial of service. Dari sini saya mendapatkan QoS. Yang pertama ada paket loss. Baik server tambah honeypot maupun server dengan honeypot tidak ada paket loss sama sekali atau 0%. Untuk yang hasil throughput-nya terjadi penurunan nilai throughput setelah server dipasang. Kemudian next. Ya, kalau Bu Hani bisa disegerakan. Okay. Ya, serang. Untuk jitter dan delay juga mengalami penurunan. Next aja. Oke, untuk penggunaan memori serta penggunaan CPU mengalami kenaikan setelah server dipasangi honeypot. Oke, kesimpulannya, yang pertama tingkat keberhasilan honeypot dalam mengidentifikasi serangan yaitu di Dionewa sebanyak 92,8% untuk serangan port scanning dan 0% serangan brute force SSH. Sedangkan Cowry sebanyak 7,2% untuk serangan port scanning dan 100% untuk serangan brute force SSH. Untuk yang kedua, kinerja server sebelum dipasangi honeypot dilihat dari nilai QoS-nya, output-nya baik throughput, jitter, paket loss yang bagus. Kemudian resource usage-nya mengalami kenaikan sebesar 6,66 dan memory usage 12,48. Untuk yang ketiga, kinerja server setelah dipasangi honeypot dilihat dari QoS-nya lebih baik, di mana throughput juga memiliki sangat bagus. Namun ada anomali di sini ya. Harusnya delay harusnya ya, halo. Ya, halo Bu Melia. Oke, next. Terima kasih. Ya. Ya, oke Bu Melia, terima kasih atas paparannya. Untuk kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan untuk peserta lainnya untuk mempertanyakan atau memberikan saran terhadap tulisan Bu Melia. Persilakan. Ya, halo. Ya, Bu Melia. Halo, Bu Melia. Ya, Bu Melia. Terima kasih Bu, dari mana Bu tadi Bu?
Bu, asalnya dari mana, Bu? Gimana, Bu? Bu, asalnya dari mana? Oh, dari Cilacap. Oh, dari CTP. Cilacap. Oh, iya, Pak, Bu. Ini apa namanya, penelitian itu ya, Bu ya, kelompok. Tapi ini maksudnya serangan, saya nggak begitu mengerti kalau serangan kayak gini, karena ini lebih mengarah ke TI ya. Ibu dari TI atau dari elektro, Bu, atau dari mesin? Saya dari Fakultas Elektro. Oh gitu ya. Oh iya, ya, gimana untuk peserta? Kalau tidak ada, ini tidak ada yang mau bertanya. Ya, oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Untuk Bu Melia, terima kasih atas paparannya. Mudah-mudahan sukses untuk ke depan ya. Amin. Terima kasih juga, Bu, terima kasih, sudah Bu. memberikan waktunya. Yuk, mari kita lanjutkan untuk peserta yang keempat, yaitu saudara Bapak ya. Siapa ini? Pak Andika. Oh, Pak Andika dan Bu. Ini saudara ya. Oke, saudara Pak Andika Emilia Rosa. Dengan judul efektivitas larutan FeCl3 pada mesin ETSA otomatis. Baik. Jadi untuk saudara Pasa dipersilakan untuk memaparkan tulisannya, dikurang 10 menit. Ya, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Izin share screen, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, saya scroll dulu. Ya. 10 menit ya, Pak saya, jangan terlalu lama. Oh iya, Bu, baik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fasya Andika. Pada kesempatan ini saya izin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul efektivitas larutan FeCl3 pada mesin ETSA otomatis. Pendahuluan dan latar belakang. Perkembangan teknologi di bidang industri mekanik dan elektronik terus berkembang sehingga terus menciptakan perangkat yang lebih portable, praktis, serta ukuran yang minimalis. Perangkat yang harus menyesuaikan ukuran yang minimalis salah satunya papan PCB. Dalam melarutkan tembaga yang ada di PCB untuk mendapatkan jalur konduktor elektronik yang saling terhubung disebut sebagai proses ETSA. Menurut penelitian Patil et al. 2018, beberapa larutan kimia yang sering digunakan dalam ETSA adalah FeCl3, NaCl3, CuCl2. Lalu proses ETSA PCB masih banyak dilakukan secara manual. Proses ini memiliki kelemahan. Operator beresiko tinggi terpapar larutan kimia yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan waktu pekerjaan cukup lama, yaitu bisa lebih dari 20 menit. Maka dengan ini penelitian saya yang berjudul efektivitas larutan FeCl3 pada mesin ETSA otomatis untuk meminimalisir paparan larutan kimia pada kulit yang bisa menyebabkan iritasi dan meningkatkan efisiensi waktu proses ETSA. Karena berbicara dengan mesin ETSA, maka perlunya adanya perancangan dalam 3D desainnya. Saya mendesain pada software SolidWorks, kira-kira seperti ini perancangannya, dan hasil ukuran alat ini sebesar 13 cm kali 13 kali 13. Jadi panjang kali lebar kali tingginya itu 13. Tentunya kalau kita berbicara selain dalam penampilan ada rangkaian elektrikal juga. Di sini saya menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai perangkat pusat otak dari keseluruhan jalannya mesin ETSA ini. Lalu ada hasil dan pembahasan. Pada hasil
pada penelitian ini saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama itu komposisi ETSA. Di sini komposisi ETSA saya menggunakan sebesar 5%, 10%, 15%, dan 20%. Lalu di manakah yang optimum yang dapat melarutkan papan PCB ini? Maka didapatkan hasilnya sebesar 20% itu papan PCB sudah mengalami pelarutan yang sempurna. Dan ini merupakan grafik dari variabel larutan bahwa 20% merupakan efektif optimumnya dari komposisi larutan. Selain itu dari komposisi larutan kita menggunakan variabel kecepatan motor. Di sini saya menggunakan kecepatan motor sebesar 50, 55, 60, dan 65 PWM. Dan menghasilkan persentase massa tergerus terbesar itu merupakan di 7,27% di kecepatan 65 dan 20%. Lalu ini merupakan grafik dari variabel kecepatan motor, dan ini merupakan hasil dan pengujian variabel kecepatan motor berupa hasil foto dari variabel kecepatan motor. Di sini sudah terlihat bahwa di kecepatan 50 PWM saja sudah mulai terlarut, dan begitu seterusnya sudah mengikuti sampai di 65 PWM sudah mengalami pelarutan. Lalu dilanjutkan dengan variabel terakhir, yaitu menggunakan hasil dan pengujian variabel waktu perendaman. Di hasil waktu pengujian perendaman ini saya menggunakan satuannya menit, ada 2 menit, 5 menit, 8 menit, 11 menit, dan 14 menit. Lalu mendapatkan waktu perendaman optimum itu tercepat terjadi di 5 menit, karena ketika di 22 menit ini belum larut, papan PCB-nya belum tergerus, belum mengalami pengikisan atau penggerusan. Dan ini merupakan hasil grafik dari variabel waktu perendaman bahwa optimum waktu perendaman terjadi di 5 menit dari 8,59 gram papan PCB tembaga menjadi 7,74 gram papan PCB yang ada di tembaga yang ada di papan PCB. Dan ini merupakan hasil foto dari papan PCB ketika 2 menit papan PCB belum mengalami penggerusan, belum terlarut, lalu di 5 menit sudah terlarut, sampai seterusnya sampai 14 menit. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa waktu perendaman 5 menit ini merupakan takaran waktu optimum dari penelitian saya ini terjadi di 5 menit dan sudah mengalami papan PCB sudah mengalami penggerusan atau sudah terlarut. Kesimpulan, takaran larutan FHCl3 optimum terjadi sebesar 20% terhadap waktu pengikisan. Dilakukan pada 65 PWM kecepatan ETSA dan dalam waktu 5 menit menghasilkan massa tergerus terbesar 12,14% dengan variasi larutan 5%, 10%, 15%, dan 20%. Nilai PWM motor DC berpengaruh terhadap proses ETSA dengan menunjukkan hasil massa terkikis terbesar 7,69% menggunakan variasi kecepatan motor 50, 55, 60, dan 65 PWM dilakukan pada 20%, larutan dalam waktu 5 menit dengan kecepatan motor optimum terjadi pada kecepatan 55 PWM. Lalu pengujian yang dilakukan pada variabel waktu pencelupan dengan variasi waktu 2, 5, 8, 11, dan 14 menit dilakukan pada 20% larutan ETSA dan kecepatan 55 PWM menghasilkan massa tergerus terbesar 9,90% dengan waktu optimum terjadi pada waktu 5 menit. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya pada penelitian ini memiliki kekurangan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Pasang. Itu Pasang mana itu? Itu coba kameranya dibuka dong.
Ya biar orang lain tahu di mana Pasha. Iya Bu, baik. Iya tuh, kan ini Pasha yang cakep nih. Oke, tadi paparan dari Pasha mengenai efektivitas larutan FeCl3. Selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan terhadap paparan dari tulisan berapa persen dari larutan yang lain selain yang ini? Aktivitasnya di mana? Parameter kita. Mohon maaf Bu, Ya, ini Pasha. putus-putus Ibu suaranya. Bu. Nggak dengar ya? Iya Ibu, saya kurang jelas pertanyaannya. Oh, putus-putus ya, sorry. Oh. Iya Bu. Pantesan. Masya Allah. Baru tahu. Tadi kedengeran nggak? Tadi ya maaf Ibu, Bapak Ibu sekalian. Tadi ada kesalahan teknis. Ya, masih kedengeran suara Ibu nggak? Masih Bu. Halo, Bu? Suara Ibu ngilang, Bu. Ya Allah, maaf banget ini. Jadi gak kena dari tadi Bang. Boleh buka mati Bu mic-nya. Suaranya putus-putus. Langsung mati mic-nya. Off-in aja. Kata Bapak ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada yang mau kita diskusikan atau kita tanyakan kepada Pasha, untuk Pasha silakan Anda tutup paparannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu. Baik. Ya. Bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah tadi kita sudah dengar paparan dari Saudara Pasha. Untuk selanjutnya serta dari ini Naufal Dimas ya,
Bapak Limas Hartawan Kusuma, Iya, Bu. Rosalina, dan Ibu Emilia Rosa. Iya, Bu. Judulnya itu perancangan alat peretas telur ayam otomatis berbasis microcontroller. Iya, Bu. Saudara Dimas, coba buka dong ini Bu kameramu. Kamera saya gelap sekali, Bu. Wah, gelap sekali. Iya, jelek, Bu. Bisa kamera. gelap. Ya udah, silakan Anda paparkan lebih kurang 10 menit ya. Ya, dipersilakan dari sekarang, jangan terlalu lama ya. Tunggu. Saya share screen. Sudah terlihat atau belum, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul perancangan alat penetas telur ayam otomatis berbasis microcontroller. Yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah karena adanya teknologi otomasi, pekerjaan manusia bisa dibantu ataupun digantikan oleh mesin sehingga hasil pekerjaan dapat lebih akurat. Umumnya, sistem otomasi diterapkan dalam dunia industri untuk mengendalikan sistem mekanis yang bertujuan agar perusahaan mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka dari itu, dengan kelebihan dan kemudahan dari sistem otomasi tersebut, pada penelitian ini penulis akan menerapkannya untuk membuat alat penetas telur ayam otomatis. Kemudian ada alur perancangan. Dalam merancang alat yang penulis buat, terdapat tahapan-tahapan yang penulis lakukan seperti diagram berikut. Yang pertama, untuk memulai proses pertama ada identifikasi kebutuhan. Di identifikasi kebutuhan ini, penulis menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Kemudian tahap selanjutnya, perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini terbagi dua. Pada diagram ini ada perancangan sistem, yang dimana perancangan sistem ini terbagi dua, yaitu perancangan sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Setelah perancangan sistem sudah dilakukan, maka bisa dilakukan pengujian sistem. Jika pengujian sistem terjadi suatu error atau masalah, maka kembali lagi ke tahapan perancangan sistem untuk pengecekan kembali. Lalu jika pengujian sistem berhasil, tidak ada masalah, maka akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pengambilan data untuk diolah dan diambil kesimpulan. Kemudian ada diagram blok sistem. Untuk merancang keseluruhan sistem ini, yaitu yang pertama ada sensor DHT11 yang membaca suhu dan kelembapan, itu sebagai inputnya. Lalu data dari sensor tersebut diolah dan diproses oleh microcontroller Arduino Uno sehingga menjadi output yang berupa informasi dari LCD yang menjadi trigger kepada relay dan menjadi trigger kepada relay yang ada pada alat ini sebagai saklar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat elektronik yang dikendalikan seperti buzzer sebagai alarm. Lalu di relay 1 ada kipas, relay 2 lampu pijar, dan relay ketiga ada motor sinkronus sebagai penggerak kerak telur. Di diagram alir ini, yang sistem telah dibuat itu yang pertama ada alur yang dilakukan adalah memulai inisialisasi variabel pada microcontroller. Lalu sensor DHT11 membaca suhu dan kelembapan pada inkubator, yang dimana informasi tersebut besarannya bisa dilihat pada LCD. Kemudian pada saat sensor DHT11 membaca suhu, di situ ada 3 kondisi kemungkinan, yaitu saat suhu sama dengan 37 derajat, lalu suhu kurang dari 38 derajat Celcius, dan suhu lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Program pengontrolan suhu ini akan berjalan secara berulang-ulang dengan mengontrol suhu ideal untuk penetasan telur, yaitu sebesar 37 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat. Begitu juga pada saat sensor membaca kelembapan. Di sini ada 3 kondisi kemungkinan, yaitu saat kelembapan berada pada 50-60% relative humidity, lalu kelembapan lebih dari 60% relative humidity, dan kelembapan kurang dari 50% relative humidity. Sistem pengontrolan kelembapan ini akan berjalan secara berulang-ulang agar mencapai kelembapan ideal dalam pemrosesan penetasan telur ayam. Ya, di sini ada skema rangkaian komponen-komponen yang saya rangkai. Ada Arduino sebagai microcontroller. Lalu di sini ada
breadboard sebagai penghubung kabel-kabel ke komponen lainnya. Di sini ada LCD untuk menyampaikan informasi berapa besaran suhu dan kelembapan yang terbaca oleh sensor. Di sini ada kipas, lalu ada lampu pijar sebagai pemanas, kipas sebagai penurun kelembapan. Di sini ada motor penggerak rak telur, dan di sini ada buzzer sebagai alarm apabila kelembapan tidak sesuai. Lalu kemudian ini rangkaian pada inkubatornya yang ada di lapangan seperti ini gambarnya. Lalu ini alat penetas telur, ini yang sebelah kiri bagian dalam inkubator. Ini yang sebelah kanan bagian luar dengan menggunakan styrofoam berukuran 70 x 49 x 40 cm. Kemudian hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah tabel pengujian ketepatan atau keakuratan yang terdeteksi oleh sensor DHT11 yang dibandingkan dengan alat hygrometer. Penulis melakukan 7 kali pengujian, yang dimana pada pengujian pertama, suhu pada inkubator yang terdeteksi oleh sensor DHT11 adalah 32 derajat Celcius, sedangkan yang terdeteksi oleh hygrometer adalah 31,7 derajat Celcius. Maka, setelah melakukan perhitungan dengan rumus di samping sebelah kanan, didapatkan presentasi ketepatan sensor DHT11 dalam mendeteksi suhu yaitu sebesar 99,05%. Pengujian ini penulis lakukan setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius yang terbaca oleh sensor DHT11. Seperti pengujian kedua, dilakukan karena sudah naik 1 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Begitupun pengujian seterusnya dengan rumus perhitungan yang sama, maka didapatkan hasil persentase ketepatan rata-rata yaitu sebesar 99,32%. Lalu di sini ada pengujian ketepatan kelembapan pada sensor DHT11. Penulis juga melakukan 7 kali pengujian, yang di mana pada pengujian pertama kelembapan pada inkubator yang terdeteksi oleh sensor DHT11 adalah 69% relative humidity. Sedangkan yang terdeteksi oleh hygrometer adalah 67% relative humidity. Maka setelah melakukan perhitungan dengan rumus di samping, maka didapatkan persentase ketepatan sebesar 97,1%. Pengujian ini penulis lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhunya. Yang di sini yang dibaca adalah kelembapannya, tetapi yang dibaca kelembapannya. Seperti pengujian kedua sebelumnya. Begitupun hasil pengujian seterusnya dengan rumus perhitungan yang sama. Maka didapatkan ketepatan rata-rata yaitu sebesar 98,3%. Kemudian tabel ini yaitu setelah melakukan 5 kali pengujian dengan menggunakan lampu pijar 5 watt dapat ditentukan waktu rata-rata kenaikan suhu dengan menjumlahkan waktu dari 32 derajat Celcius sampai suhu maksimal yaitu ke 38, dapat didapatkan waktu sebesar 23 menit 11 detik. Pada tabel ini dijelaskan juga kondisi-kondisi yang ada pada saat kondisi suhu 32 sampai 33 dan seterusnya. Lalu yang tabel berikutnya yaitu pengujian sama seperti sebelumnya, hanya saja yang ini menggunakan lampu pijar 10 watt, lebih besar wattnya. Didapatkan waktu kenaikan suhu rata-ratanya yaitu sebesar 3 menit 46 detik, sangat jauh lebih cepat daripada menggunakan lampu 5 watt yang sebelumnya. Kemudian ada kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, persentase ketepatan sensor DHT11 yang dibandingkan dalam membaca suhu atau kelembapan dengan alat hygrometer sudah sangat baik, yaitu dengan persentase ketepatan rata-rata pada suhu sebesar 99,32% dan persentase ketepatan rata-rata pada kelembapan sebesar 98,3%. Lalu yang kedua, sistem pengontrolan suhu pada alat penetas telur ayam otomatis ini dapat menjaga suhu sesuai dengan standar penetasan telur ayam, yaitu 37 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius, menggunakan lampu pijar 5 watt maupun dengan lampu pijar 10 watt, tanpa adanya masalah suhu di bawah atau di atas nilai referensi atau nilai ideal. Lalu yang terakhir, waktu rata-rata kenaikan suhu yang dibutuhkan adalah 23 menit 11 detik menggunakan lampu pijar 5 watt dan 3 menit
46 detik menggunakan lampu pijar 10 watt. Ya, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Oke, terima kasih Saudara Novel telah memaparkan tulisannya mengenai perancang kertas telur. Ya, Bu. Ya, saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk memberikan tanggapannya terhadap paparan kepada Saudara Novel Dimas. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, ya Saudara Novel Dimas, perancangan kertas telur otomatis ya. Iya, Bu. Jadi otomatisnya itu udah berhasil ya. Berhasil, Bu. Berhasil, alhamdulillah. Sudah berapa telur kemarin? Yang sudah jadi anak ayam ada 6. Oh, 6 berhasil, ya? Iya. Dari? Saya kan cobanya beda-beda, Bu. Dari banyaknya. Jadi yang berhasil hanya ada 6, sisanya masih belum menetas. Oh, berarti tidak barengan ya? Enggak barengan, Bu. Bisa begitu? Kan induknya menetasnya beda-beda, Bu. Jadi enggak sebanyak itu, Bu. Oh, jadi bukan satu induk berarti ini ya? Enggak, beda-beda, Bu. Oh, gitu. Iya. Iyalah, sukses ya jadi peternak telur. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti kita beli telur ayamnya nanti. Beli ayamnya, Bu. Ya, beli ayamnya nanti. Kita bikin restoran kafe untuk makan ayam. Iya, Bu. Bu Hamka Fried Chicken. Nah, gitulah. Iya, Bu. Ibu Bapak sekalian silakan untuk memberikan tanggapan. Ya kalau nggak ada berarti kita tutup ya untuk Saudara Novel Dimas ini sebenarnya maksud saya. Iya, baik, Bu. Ya, silakan Novel Dimas untuk menutup paparannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi paparan dari Saudara Novel Dimas dari Teknik Elektro UHAMKA. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk peserta yang ke-6 yaitu Bapak Yogi Purwanto Agus Fikri. Ini dari Teknik Mesin ya. Dengan judul modifikasi mekanisme potong mesin pemotong batang serai. Untuk waktu depan saya persilakan. Ini Bapak Yogi ya. Coba. Halo, yang mana yang presentasi? Ya, Bapak Yogi. Ini pesertanya ada apa enggak? Halo, Bapak Yogi Purwanto dan Pak Agus Fikri. Oh, enggak ada pesertanya ya? Hah? Enggak ada. Mungkin enggak di room sini, Bu. Mungkin enggak di room sini, mungkin di mesin. Oh, enggak, ini gabungan mesin, Pak. Mesin elektro, Pak. Oh, enggak ada. Enggak ada ya. Yaudah kita pending aja untuk Bapak Yogi Purwanto dan Agus Fikri ya. Nanti mudah-mudahan kalau dia sudah ini kita taruh di terakhir aja. Kita lanjutkan untuk peserta berikutnya yaitu Saudara Pendian Pratama dan Bapak dan Mugisidi. Judul makalahnya itu pengaruh tegangan tarik serabut jagung terhadap kekuatan komposit. Untuk Bapak Pendian dan Pratama, kira-kira ada peserta sekarang? Lalu Pak Pendian? Juga. Ini masuk ke rumah mana dia? Ini mesin, ini masuk ke mana dia? Ini nggak ada juga. Pak Pendian nggak ada juga ya? Aduh, Pak Pendian belum ada ya? Kita pending dulu. Untuk peserta selanjutnya Bapak Muhammad Soekarno Putra Utama, Laode M. Firman. Ada Bapaknya? Nggak ada juga. Ini mesin juga kali. Ya, halo. Nggak ada juga? Nggak ada juga? Nggak ada juga nih? Waduh. Ini masuk ke mesin kali ya? Ke room 1 kali ya? Coba ditanyakan nanti ya. Di room 1 ada?
Ada juga? Room 1. Nggak ada juga. Pak Muhammad Soekarno Putra Utama ada? Nggak ada. Kita pending juga nih. Ya, kita lanjutkan untuk peserta berikutnya. Jadi ada 3 peserta yang dipending tadi ya. Mungkin dia masuk ke ruangan mesin kali ya. Ruang 1 ya. Untuk Muhammad Sarip Budiman, Emilia Rosa dan Rosalina, judulnya itu adalah pengujian sistem pengendali IoT pada tanaman aglonema dengan menggunakan microcontroller. Muhammad Sarip Budiman ada? Saudara Muhammad Sarip Budiman? Halo? Muhammad Sarip Budiman? Ada juga? Mas. Muhammad Sarip Budiman ada? Hah? Ini pending semua nih juga. Masa aku yang presentasi. Ada juga nih. Yang ada Reza Purnama ya. Halo Reza. Halo Reza. Ya, Reza Purnama. Ya Bu, apa kedengeran suara saya? Ya, kedengeran. Itu kameramu dibuka dong, Reza. Ya, halo Reza. Ya, gitu. Kok gelap banget dia. Iya Bu, maaf Bu, gelap. Dijelaskan. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada 4 peserta tadi yang terlewatkan ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita lanjut di paling bawah ya. Sekarang peserta atas nama Saudara Reza Purnama, Bu Emilia Rosa dan Rosalina, judulnya adalah perancangan sistem otomasi rumah tinggal berbasis Node MCU ESP32. Untuk Saudara Reza, silakan Anda paparkan lebih kurang 10 menit ya. Izin Silakan. share screen. Ya, silakan. Apa sudah terlihat? Sudah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Otomasi Rumah Tinggal Berbasis Node MCU ESP32. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dengan adanya teknologi Internet of Things yang merupakan penerapan dari Industri 4.0 di mana setiap perangkat yang ada di sekitar kita terhubung ke internet dan dapat berinteraksi yang menyebabkan seluruh informasi dapat diakses dan dikendalikan secara langsung tanpa terkendali jarak dan waktu. Berdasarkan kemudahan tersebut, tentu teknologi IoT juga dapat diterapkan pada rumah kita, yang kemudian dapat dikenal sebagai sistem otomasi rumah tinggal. Pada penelitian ini, penulis akan membuat sistem otomasi rumah tinggal dengan microcontroller, node MCU, ESP32, serta komunikasi antara pengguna dan juga sistem melalui aplikasi Telegram Messenger. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi penulis. Yang pertama itu ada dari Erwinanto pada tahun 2017 berjudul Rancang Bangun Smart Home Automatic Control dengan komunikasi melalui Bluetooth HC05 berbasis microcontroller Arduino dan Android. Lalu yang kedua ada dari Jamil dan Said pada tahun 2018 berjudul The Utilization of Internet of Things for Multisensor Data Acquisition Using ThingSpeak. Berikut adalah skema-skema dari masing-masing penelitian terdahulu. Lalu di sini ada prinsip dasar kerja dari IoT, di mana terdapat 4 bagian, yaitu ada sensor yang bertugas untuk menghubungkan data, lalu ada konektivitas untuk menghubungkan dan mengirimkan data dari sensor ke pusat pemrosesan data, yaitu di microcontroller. Setelah data diproses menjadi informasi yang dapat dipahami oleh pengguna, maka data tersebut ditampilkan ke pengguna melalui antarmuka, dalam hal ini melalui Telegram Messenger. Node MCU yang penulis gunakan pada penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan ESP8266 dan juga Arduino Uno, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pin input-output lebih banyak, yaitu 36 pin. Lalu yang kedua, menggunakan dual core prosesor dengan clock frekuensi 80 MHz hingga 240 MHz yang dapat disesuaikan.
Yang ketiga, mendukung komunikasi via Wi-Fi dan juga Bluetooth yang telah tertanam di dalamnya, sehingga untuk komunikasi tidak membutuhkan modul tambahan lagi. Lalu yang keempat, memiliki beragam power mode yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Tanya ruang lain. Berikut adalah skema sistem dari sistem otomasi rumah tinggal yang perlu dibuat. Di bagian input terdapat sumber tegangan yaitu sebesar 5 volt, lalu ada sensor LDR yang berguna untuk membaca intensitas cahaya, lalu juga ada sensor di atas 11 sebagai sensor temperatur dan juga kelembaban. Lalu untuk proses di sini untuk memproses data dari input untuk dijadikan trigger kepada output dilakukan oleh microcontroller node MCU ESP32. Lalu setelah proses selesai, terdapat sinyal trigger yang memberikan perintah kepada masing-masing relay untuk mengendalikan lampu dan juga kipas. User juga dapat terhubung ke sistem melalui internet. Berikut adalah skema kerja yang dapat dilakukan pada sistem otomasi rumah tinggal, yaitu user dapat memberikan perintah kepada sistem, yaitu node MCU ESP32 melalui aplikasi Telegram Messenger, di mana di dalamnya terdapat dua mode, yaitu manual mode berisi 9 perintah dan juga auto mode berisi 2 perintah. Setelah perintah tersebut dilakukan dan juga diselesaikan oleh node MCU ESP32, maka sistem akan memberikan pesan feedback ke user berupa temperatur, humidity, status lampu, ataupun status kipas, tergantung dari perintah yang diberikan oleh user. Lalu berikut adalah lokasi dan jarak pengujian kontrol sistem otomasi rumah tinggal. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengujian dengan jarak maksimal 5 km, yaitu pada jarak pertama dilakukan di kantor PLN Jatimakmur, kilometer kedua dilakukan di perumahan Kologat, kilometer ketiga di Plaza Pondok Gede, kilometer keempat di kantor Kecamatan Pondok Gede, dan kilometer kelima di Jalan Gamprit, Jatiwaringin. Berikut adalah hasil dari delay waktu pengujian waktu kontrol pada mode manual, di mana pada masing-masing jarak dilakukan pengujian untuk memberikan perintah. Berdasarkan rumus berikut, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Pada kilometer pertama, didapatkan rata-rata delay waktu pengujian yaitu sebesar 0,93 detik, pada kilometer kedua 0,785 detik, pada kilometer ketiga 1,11 detik, pada kilometer keempat 1,8 detik, dan kilometer kelima 1,35 detik. Maka didapatkan rata-rata pengujian kontrol pada mode manual sebesar 1,195 detik. Lalu sama seperti sebelumnya, ini merupakan pengujian kontrol pada mode otomatis, di mana pada mode otomatis hanya terdapat 2 perintah. Berdasarkan rumus yang sama, yaitu rata-rata waktu, maka didapatkan hasil seperti berikut. Pada 1 km, rata-rata delay waktunya sebesar 2,27 detik. Pada kilometer kedua 2,03 detik, kilometer ketiga 1,29 detik, kilometer keempat 1,675 detik, kilometer kelima 1,17 detik, dan juga rata-rata mode otomatis, mohon maaf di sini saya salah ketik, sebesar 1,687 detik. Lalu hasil berikutnya yaitu konsumsi daya pada aktif mode, di mana pada aktif mode ini seluruh periferal di node MCU ESP32 itu aktif, termasuk komunikasinya. Pada keadaan Wi-Fi off, arus listrik yang mengalir ke node MCU ESP32 sebesar 140 mA, saat Wi-Fi on 80 mA, lalu begitu pun seterusnya. Semakin banyak perintah yang diberikan ke node MCU ESP32, maka arus listriknya semakin bertambah. Didapatkan rata-rata arus sebesar 164 mA atau 0,164 ampere dengan tegangan yang masuk itu sebesar 4,93 volt, maka didapatkan daya pada aktif mode sebesar 0,808 watt. Lalu ada konsumsi daya pada deep sleep mode, di mana pada deep sleep mode ini seluruh periferal dan juga komunikasi mati. Hanya real-time clock saja yang on. Didapatkan arus listrik yang mengalir ke node MCU ESP32 pada beberapa waktu yang telah diambil sebagai sampel itu sama, yaitu sebesar 3,5 mA atau sekitar
0,0035 ampere dengan tegangan yang sebesar 4,93 volt, maka didapatkan daya pada deep sleep mode sebesar 0,0172 watt. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antara pengguna dan juga perangkat keras menggunakan Telegram Messenger dengan jarak hingga 5 km memiliki tingkat keberhasilan 100%, di mana setiap perintah yang diberikan ke sistem dapat dilakukan dengan baik dan juga user mendapatkan pesan feedback dari sistem. Lalu yang kedua, rata-rata delay waktu kontrol pada mode manual yaitu 1,195 detik dan pada mode otomatis 1,687 detik. Lalu yang terakhir, rata-rata konsumsi daya pada saat aktif mode yaitu sebesar 0,808 watt, sedangkan pada deep sleep mode itu lebih rendah yaitu sebesar 0,0172 watt. Berikut merupakan saran-saran yang dapat dilakukan apabila penelitian ini akan dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama, pada setiap bagian dari sistem otomasi rumah tinggal, yaitu input, proses, dan juga output, dilakukan pengujian secara terpisah terlebih dahulu untuk mengantisipasi kemungkinan error dari sistem secara keseluruhan. Yang kedua, perangkat elektronik yang dikendalikan dapat lebih bervariasi. Tentunya, setiap perangkat elektronik memiliki kegunaannya masing-masing, maka dari itu perlu disesuaikan dengan pemilihan sensor yang tepat dan nilai threshold yang harus ditentukan berdasarkan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Reza Purnama. Berikut saya berikan kesempatan untuk peserta yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada Saudara Reza. Pak Gatot masih di sana, Pak Gatot? Pak Gatot mungkin ada pertanyaan, Pak Gatot. Silakan Pak Gatot memberikan saran apa kepada Saudara Reza. Mas Reza, itu risetnya bagus ya. Cuma saran saya salah satunya nanti bisa dikembangkan menggunakan IoT atau bisa berbasis seluler. Oke. Ya, jadi bisa dipantau dari jarak jauh ya. Jadi pemilik rumah itu bisa memantau di mana kapanpun ya, bisa pakai IoT atau tapi bisa ke sana. Itu sudah. Dan yang jelas ini sudah bagus. Ya, itu sudah menggunakan aplikasi Telegram Messenger, Pak. Jadi sudah kita dapat memantau dari Telegram Messenger itu, Pak. Pakai Telegram Messenger, Pak. Ya, tapi bisa juga diatur untuk gayanya. Ya, bisa. Bisa, Pak. Untuk pembatasan gayanya bisa ya. Ya, untuk efisiensi. Jadi biar murah sekali. Jadi pengeluarannya biar kecil sekali. Tapi yang pada dasarnya itu sudah bagus. Iya. Ya, selamat Mas. Terus yang kedua mungkin bisa juga kalau diizinkan saya sharing di luar materi. Ini kelihatannya Mas Reza itu skripsi ya? Iya, Pak. Skripsi. Ya, ini pembimbingnya ibu yang cantik ya, Bu Sarina. Nah, ya. Ibu, ini kalau di UHAKAM itu kalau yang skripsi harus presentasi ikut seminar atau harus ngirim jurnal ya kalau di UHAKAM? Kelihatan nih banyak mahasiswa. Ada yang masih kayak gini kan ada jurnal yang lain juga ada, Pak. Proceeding seperti ini juga bisa, Pak. Jadi ada persyaratan tambahan gitu untuk pendamping ininya nanti ijazahnya gitu, Pak. Oh, kalau untuk ikut gini biayanya dari mana ya, Bu? Dari mahasiswa atau dari kita, dari kita, Pak. Dari dosennya atau dari enggak dari UHAKAM-nya, dari fakultas. Dari fakultas ya. Iya. Oh ya, ini luar biasa Ibu, luar biasa sekali. Alhamdulillah, karena makasih yang saya tahu kan di Burang kan sekarang ada kewajiban ada poin yang terkait dengan riset mahasiswa. Iya. Poinnya sangat tinggi. Ya, hebat Bu UHAKAM, sukses selalu Mas Reza dan Oke, makasih Bu, itu aja dari saya. Ya. Nanti kita kembangkan Pak lebih lanjut Pak, nanti bagus kita sekali. ajak untuk penelitian Bagus, Bu. eksternal bagus sekali Bu. Selamat Bu. Mudah-mudahan. Ya, nanti kalau bisa kita join juga Pak. Bisa Bu. Dulu saya dapat hibah untuk pengendalian ini, tapi untuk industri Bu. Dulu saya pernah dapat hibah terapan, tapi untuk pengendalian untuk industri.
Oh gitu. Ya, Iya. lebih lanjut Apa nanti. bisa Boleh, sharing, Pak. Bu? Boleh, Terima Pak. kasih. Lebih lanjut setelah ini ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu, Mas Reza. Oke, ya. Oke, Makasih Ya, Pak atas terima masukan. kasih sama-sama. Pak Gatot. Sama-sama. Ya, silakan untuk yang lain. Masih ada yang mau kita diskusikan dengan paparan dari Saudara Reza. Bu Melia ya. Melia gimana? Masih ada di situ? Bu Melia. Oke, kalau tidak ada untuk Saudara Reza silakan menutup paparannya. Alhamdulillah, makasih mudah-mudahan bisa selanjutnya ya. Oke, silakan Saudara Reza tutup paparannya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Untuk setiap masukannya dan juga informasinya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk peserta selanjutnya, yaitu Muhammad Akbar Sawaludin. Ada Muhammad Akbar? Ada juga Muhammad Akbar Sawaludin, Bapak Hari Ramza dan Pak Kun Payakun. Ada juga. Gimana peserta pada nggak ada datang gimana nih? Ya, yang terakhir Saudara Novel Fadrizon, ada ya? Novel Fadrizon ada? Ini pada nggak ada yang datang gimana? Halo, Saudara Novel Fadrizon ada? Nggak ada juga. Novel Fadrizon, Nopiandi, Bapak Mujidin dan Bapak Hari Ramza. Ya, halo. Pada nggak datang juga ya? Novel Fadrizon ada? Ada. Nggak ada juga. Novel Fadrizon. Ini pada nggak ada semua ini. Gimana ini panitia ini? Gimana? Ya, untuk Bapak Yogi Purwanto, Bapak Agus Fikri tadi sudah ada? Tidak ada juga, belum datang juga. Pak Ferdian Pratama dan Bapak dan Misidi? Tidak ada juga. Bapak Muhammad Soekarno Putra Utama, LAODM Firman? Juga tidak ada. Muhammad Saribudiman? Atau yang lain nih, yang bisa mewakili misalnya untuk anggotanya yang ada 6 kelompok ini. Kalau nggak ada berarti gimana ini? Kita tutup dulu. Pak Gatot, gimana Pak Gatot? Apa kita tunggu atau gimana nih? Ya, menurut saya mungkin nggak bisa hadir ya, cuma nggak ada informasi. Ya, iya, kalau Pak, memang nggak ada informasi, ya, Pak. Iya. Nah, kalau nggak ada informasi kan, saya kira panitia nggak salah kalau mohon maaf kalau menutup ya karena nggak ada informasi. Takutnya nanti kita makanya, tunggu 5 jam ya nggak datang. Betul. 5 jam Nah, sampai makanya, malam nggak ada. Kasihan Bu Rosalina. Makanya Pak, kalau saran saya gitu Bu. Sampai jam berapa? Kalau saran saya kalau memang nggak ada ya nggak ada salahnya panitia menutup. Oke. Masih. Ya, untuk Pak Slamet Hani masih ada? Udah nggak ada lagi. Sudah izin Bu tadi. Udah izin ya? Sudah izin. Ya. Saya yang menunggu. Oh, enggak. Alhamdulillah, makasih Bapak. Oke, jadi saya biasa untuk tidur di kampus ini. Oh, saya gitu ya, ada Pak. di lab ini lagi riset. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi ini ya Pak, apa namanya? Penunggu lab. Iya, penunggu lab. Penunggu lab. Ya, oke. Untuk peserta yang belum datang mungkin kita tutup aja ya. Mungkin karena kita diberi kesempatan untuk paparan. Selanjutnya nanti mungkin kita kembalikan ke panitia bagaimana untuk tulisannya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan presentasi kita hari ini bisa sharing komunikasi, sharing ilmu ya, dan kedepannya kita bisa mendapatkan manfaat dari judul-judul ini, dari pemaparan yang sudah kita dengarkan, sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya Pak Gatot ya, dan mudah-mudahan antar kita bisa saling kenal ya Pak ya, dan bisa saling apa namanya memberikan informasi
ya lebih lanjut. Oke, kita tutup pengucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau boleh foto bersama Ibu. Oh iya, kita foto bersama dulu. Ini Ya, kameranya bisa gitu. Bisa di. Oke Bu. Oke Pak. Foto baru. Bisa. Ya, kita foto bersama. Yang belum buka kamera dong, Pasa mana Pasa? Reza Purnama. Ayo Pasa Andika. Ini mana Pasa? Ini tadi yang lengkap tadi ya, kita foto ya. Sudah. Satu. Itu Pasa. Hah? PS2 di siapa? Hah? Nggak, nunggu yang satunya. Oh iya, Pasa mana Pasa? Enggak usah lah, nggak usah tunggu. Silakan aja foto. Ya. Ya. Oke. Ya, itu aja sudah ada dokumennya. Bapak, terima kasih semua ya, kita tutup ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Ya, makasih.